Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, berikut ini saya akan melaporkan penelitian saya yang berjudul Potret Perempuan Milenial dalam Teks Novel Indonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam skim guru besar. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada beberapa pemikiran yang latar belakangi mengapa penting mengkaji potret perempuan milenial dalam teks novel Indonesia. Yang pertama, kita ketahui pada era 2020 sampai 2045, Indonesia mengalami bonus demografi. 70,6% dari bonus demografi itu adalah generasi milenial atau sering juga disebut dengan the baby boom generation atau generasi Y. 42,3% dari generasi itu adalah perempuan. Tetapi realitas menunjukkan bahwa sampai saat ini masih kita temui ketimpangan gender. Di antaranya adalah stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban ganda gender, kekerasan, sehingga itu menimbulkan efek terhadap kerentanan hidup para perempuan, termasuk perempuan milenial. Kerentanan hidup itu dapat dilihat pada beberapa aspek kehidupan seperti kesehatan, kelangsungan pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, pengambilan keputusan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Padahal sabda alam versi gender itu mengatakan diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan yang kuasa, dijadikan pria wanita setara, keduanya harus dididik bersama. Wanita dijajah pria itu dulu dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun kini keduanya akan berdaya bersama membangun bangsa dan negara. Pemikiran yang ketiga adalah teks novel ditulis oleh sastrawan selalu berkaitan dengan konteks sosial budaya. Salah satu konteks dari sosial budaya itu adalah relasi gender. Jika kita hadapi dalam realitas Indonesia sekarang ini, di Indonesia ada satu ideologi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan perempuan, yang disebut dengan ideologi familialisme, yang selalu memposisikan laki-laki sebagai penguasa untuk mengatur kehidupan perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji potret perempuan yang terrepresentasi dalam teks novel. Budaya patriarki dan ideologi familialisme dalam praktiknya selalu membuat ruang gerak perempuan sempit. Perempuan hanya diberi ruang untuk urusan domestik, dari kasur ke sumur, lalu ke dapur. Sebagai istri yang setia, ibu yang baik, dan ibu rumah tangga yang sukses. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana potret atau gambaran perempuan milenial yang terrepresentasi dalam teks novel Indonesia. Tujuannya adalah supaya kita dapat mendefinisikan dan menganalisis potret perempuan milenial yang terrepresentasi dalam teks novel Indonesia. Luarannya yang ingin dicapai melalui penelitian adalah artikel ilmiah
yang akan dipresentasikan pada konferensi internasional IKLA 9 pada tanggal 14 sampai 15 Oktober 20 dengan judul Contesting the Patriarchal Authority, Portrait of Millennial Women in the Indonesian Novel. Teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah grade-nya itu adalah sosiologi sastra. Middle teorinya adalah feminisme dan praktis teorinya itu adalah teori gender. Metode penelitian. Jenis penelitian ini termasuk metode kualitatif, deskriptif. Metodenya adalah deskriptif analisis, sedangkan data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah berupa kata, frasa, kalimat, tuturan pikiran, dan tindakan tokoh perempuan milenial yang terrepresentasi dalam novel-novel yang dijadikan sumber kajian. Sumber datanya kita memilih 15 teks novel terbitan tahun 2000 sampai 2017. Teks dianalisis dengan konten analisis, dengan langkah-langkah identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi. Berdasarkan langkah-langkah itu, ada 5 potret perempuan milenial yang ditemukan dalam teks novel Indonesia. Yang pertama, perempuan milenial yang terrepresentasi dalam teks novel Indonesia itu lebih mengutamakan pendidikan daripada nikah. Jadi perempuan milenial dia lebih mengutamakan pendidikan. Orientasi pendidikan ini untuk dia adalah perempuan milenial itu untuk sukses dalam berkarir di arena publik. Bukan lagi untuk sukses sebagai istri yang setia, ibu yang baik, dan ibu rumah tangga yang sukses yang selama ini kita lihat. Temuan yang kedua dari penelitian ini adalah perempuan milenial menggugat kuasa patriarki. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya budaya patriarki itu selalu mensubordinatkan dan meminggirkan peran-peran sosial dan ekonomi perempuan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga temuannya adalah perempuan milenial menolak pembagian kelas gender, mandiri, dan berwawasan global. Pembagian kelas gender itu menyebabkan bahwa perempuan itu selalu dieksploitasi untuk kepentingan kapitalis patriarki. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari atau kita tonton di dalam televisi bagaimana tubuh wanita dieksploitasi untuk kepentingan bisnis, kepentingan material dan macam-macam lainnya itu, sehingga di dalam eksploitasi tubuh wanita itu banyak digunakan pada iklan-iklan. Itu bisa kita lihat sehari-hari. Tetapi perempuan mandiri, perempuan global itu sekarang sudah mandiri. Mereka tidak lagi mau dieksploitasi karena mereka sudah mempunyai wawasan secara global, karena manusia pada hakikatnya di mata Allah itu sama. Temuan keempat dari penelitian ini adalah perempuan milenial lebih cenderung bekerja di sektor publik ketimbang domestik. Dan temuan yang kelima adalah perempuan milenial menuntut kesamaan hak dalam bidang politik dan hukum. Berdasarkan temuan-temuan itu, dapat disimpulkan bahwa karakteristik perempuan milenial itu dalam teks novel Indonesia itu ada 3. Yang pertama, confidence. Yang kedua, high expectation. Dan yang ketiga, achievement oriented. Karakter ini sangat mendukung pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh Kartini. Maksudnya Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh emansipasi perempuan.
di antara pokok-pokok pikiran Kartini itu adalah untuk memerangi kebodohan, perempuan itu harus sekolah, berpendidikan, dan mempunyai keterampilan. Itu pokok pikiran pertama Kartini. Dan karena ada temuan dari penelitian ini bahwa perempuan milenial itu lebih mementingkan pendidikan daripada nikah, berarti pokok pikiran dari Kartini ini terwujud. Yang kedua, untuk memerangi kemiskinan, perempuan itu harus dapat berkontribusi secara sosial dan ekonomi. Hal ini bisa kita lihat dari temuan penelitian bahwa perempuan-perempuan milenial itu secara ekonomi sudah berkontribusi secara signifikan, karena tokoh-tokoh perempuan yang terdapat dalam teks novel itu sudah bekerja di arena publik sebagai penopang ekonomi keluarga. Pokok pikiran Kartini yang ketiga yang ditemukan di dalam penelitian ini adalah untuk memerangi ketidakadilan pada perempuan, kita itu harus mengusahakan kuasa patriarki harus ditentang. Perbuatan poligami, penjodohan paksa dan pingitan harus disingkirkan. Maksudnya adalah bahwa praktik-praktik budaya patriarki yang seperti demikian ditolak oleh perempuan milenial. Itulah beberapa pikiran-pikiran yang didapatkan atau yang ditemukan di dalam penelitian ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.